semuanya, bagaimana sih cara saya belajar akuntansi? Yang pertama yang pastinya yaitu saya mendengarkan saat teman-teman presentasi di kelas. Selanjutnya biasanya saya belajar di rumah, yaitu biasanya dengan membuka jurnal atau menonton YouTube. Nah, di saat membuka jurnal dan menonton YouTube itu saya mencatat hal-hal poin-poin pentingnya dan saya masukkan ke dalam Word untuk saya belajar. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya, yaitu analisis studi kasus pada rumah produksi stik talas batu. Ini saya lakukan bertepatan di rumah produksinya, yaitu di Jalan 28 Oktober. Saya melakukan wawancara langsung dengan Ibu Tumita selaku owner dari produk stik talas ini. Berdasarkan hasil wawancara, saya mendapatkan beberapa informasi yang penting, yaitu produksi rata-rata Ibu Tumita menggunakan 1 ton keladi yang dalam sehari mampu diproses sebanyak 200 kg keladi, sehingga untuk 1 ton itu membutuhkan waktu 5 hari. Selanjutnya itu, karena banyaknya penyusutan yang terjadi mulai dari kulit yang dibuang, batang, dan penyusutan saat digoreng, maka 1 ton keladi nantinya hanya akan menjadi sebanyak 200 kg stik talas yang siap untuk diproduksi dan disortir menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama stik talas kelas A, yang kedua stik talas kelas B, yang ketiga yaitu stik talas kelas C. Yang dimana untuk produksi kelas A itu sebanyak 50 kg, kelas B nya 70 kg, dan untuk kelas C nya 80 kg dengan harga masing-masing yaitu 120.000, 110.000, dan 70.000 rupiah untuk per kilonya. Dalam proses produksinya ini, Ibu Tumita dibantu oleh 8 orang karyawan yang dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama yaitu di bagian pengupasan dan pemotongan, ini ada 4 orang karyawan. Sistem gaji di sini dibayar dengan sistem borongan, yaitu untuk 1 kilo keladinya itu dibayar Rp700. Selanjutnya yaitu di bagian kedua yaitu di bagian penggorengan. Nah, di bagian penggorengan ini ada 2 orang. Nah, sistem gaji di sini dibayar per hari yaitu Rp40.000 per harinya. Yang ketiga yaitu di bagian packing. Nah, di bagian packing ini sama, untuk sistem gajinya yaitu dibayar Rp40.000 per hari. Di sini juga ada 2 orang karyawan yang bekerja. Nah, untuk memproduksi 1 ton keladi itu dibutuhkan beberapa bahan pendukung. Nah, bisa kita lihat ya, seperti minyak goreng, bumbu, kemasan, biaya operasional, biaya lain-lain. Selanjutnya itu berdasarkan data-data yang telah saya dapatkan, maka hal yang dapat saya selesaikan adalah yang pertama yaitu biaya bahan baku, kedua menghitung biaya overhead pabrik, ketiga menghitung biaya tenaga kerja, keempat menghitung pembebanan biaya produksi, kelima menghitung harga pokok penjualan, keenam menghitung alokasi biaya gabungan untuk setiap produknya. Yang pertama yaitu menghitung biaya bahan baku. Nah, di sini kan biaya bahan bakunya itu keladi dan minyak goreng, maka 1 ton keladi dikalikan Rp8.000 per kilo sama dengan 8 juta. Kita tambahkan dengan biaya minyak goreng 2.800.000 sehingga total biaya bahan bakunya Rp10.800.000. Selanjutnya yaitu menghitung biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya overhead pabrik itu terdiri dari bahan penolong. Bahan penolong itu terdiri dari bahan bakar, perisai rasa, kemasan. Nah, totalnya itu Rp1.139.000 ditambah biaya operasional Rp150.000 ditambah biaya lain-lainnya Rp200.000. Maka didapatkanlah biaya overhead pabriknya Rp1.489.000. Selanjutnya yaitu menghitung biaya tenaga kerja per departemennya. Yang pertama yaitu untuk biaya tenaga kerja bagian pengupasan. Nah, di sini kan Rp700.000 dikalikan 200 kilo dikalikan 5 hari, karena kan dikerjakan selama 5 hari, jadi hasilnya itu Rp700.000 dibagi 4 karyawan, maka 1 karyawannya itu akan mendapat Rp175.000. Yang kedua yaitu di bagian penggorengan itu Rp40.000 per hari dikalikan 5 hari waktu kerjanya dikalikan 2 orang sama dengan Rp40.000. Nah, untuk setiap orangnya itu mendapat gaji Rp200.000. Nah, untuk di bagian packingnya ini sama, karena kan sama-sama Rp40.000 per hari, dan kita untuk gaji karyawannya sebesar Rp1.500.000. Menghitung biaya pembebanan produksi itu bisa kita lihat pada tabel, yaitu elemen biayanya dan total biayanya itu bisa kita lihat. Untuk elemen biayanya itu tinggal ditambahkan aja, maka didapatkanlah total biayanya Rp13.789.000. Nah, untuk menghitung HPP seperti biasa, seperti yang sudah kita pelajari, maka total biaya produksi itu dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi, maka HPP nya adalah Rp68.945.
Selanjutnya untuk alokasi biaya gabungan per produk, ini kan kita dapatkan 25%, 35%, 40%. Nah, ini kita dapatkan dari mana sih? Nah, persenannya ini kita dapatkan dari unit produk itu 50 kilo, itu kita bagikan dengan 200 kilo jumlah unit produk, maka didapatkanlah persenan tersebut. Selanjutnya untuk menghitung alokasi biaya gabungannya itu tinggal kita kalikan aja persenannya itu 25% dikali dengan jumlah biaya gabungannya yaitu jumlah biayanya yaitu 13.789.000 itu kita kalikan, maka didapatkanlah hasil untuk alokasi pada produk A, produk kelas A yaitu 3.447.250 rupiah. Nah, untuk selanjutnya juga sama, untuk perhitungan yang selanjutnya sama dengan perhitungan yang tadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.